Kedatangan Belanda ke Indonesia menandai dimulainya era kolonialisme di Nusantara, yang berdampak besar pada sejarah, ekonomi, dan masyarakat Indonesia. Pada akhir abad ke-15 dan awal abad ke-16, bangsa-bangsa Eropa mulai mencari jalur perdagangan ke Asia, terutama untuk memperoleh rempah-rempah seperti lada, cengkeh, pala, dan kayu manis, yang sangat berharga di Eropa. Portugis adalah bangsa Eropa pertama yang mencapai Nusantara dan mendirikan pos-pos perdagangan di Maluku pada awal abad ke-16. Setelah itu, Spanyol juga mencoba memasuki wilayah yang sama. Pada tahun 1602, para pedagang Belanda membentuk VOC atau Perusahaan Hindia Timur Belanda. VOC diberikan hak monopoli untuk berdagang dan beroperasi di Asia oleh pemerintah Belanda. Ekspedisi pertama Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman tiba di Pelabuhan Banten, Jawa Barat, pada tahun 1596. Meskipun awalnya mengalami konflik dengan penguasa lokal, kedatangan ini menandai dimulainya kehadiran Belanda di Nusantara. Pada tahun 1619, Jan Pieterszoon Cowen, salah satu gubernur jenderal VOC, menaklukkan Jakarta dan mendirikan Batavia sebagai pusat administrasi dan perdagangan VOC di Asia. VOC mulai memonopoli perdagangan rempah-rempah dan melakukan ekspansi ke berbagai wilayah di Nusantara, termasuk Maluku, Sulawesi, dan Sumatera. VOC menerapkan sistem tanam paksa, yang mengharuskan petani pribumi menanam komoditas ekspor tertentu dan menyerahkannya kepada VOC dengan harga yang ditetapkan oleh VOC. Pada akhir abad ke-18, VOC mengalami kebangkrutan akibat korupsi, manajemen yang buruk, dan persaingan dengan bangsa Eropa lainnya. Pada tahun 1799, VOC resmi dibubarkan, dan seluruh aset serta wilayah kekuasaannya diambil alih oleh pemerintah Belanda. Hindia Belanda kemudian dikelola langsung oleh pemerintah kolonial. Belanda mengembangkan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan perkebunan untuk mendukung ekonomi kolonial, namun kebijakan ekonomi kolonial seringkali merugikan rakyat pribumi dan menyebabkan kemiskinan serta penderitaan. Kolonialisme Belanda membawa perubahan signifikan dalam struktur sosial dan budaya masyarakat Indonesia, sistem pendidikan Barat diperkenalkan, dan budaya Eropa mulai mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Eksploitasi dan penindasan oleh Belanda memicu berbagai perlawanan lokal, yang akhirnya berkembang menjadi gerakan nasionalisme. Perjuangan panjang melawan kolonialisme ini akhirnya mencapai puncaknya dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Kedatangan Belanda ke Indonesia membawa perubahan besar yang berdampak hingga kini, meskipun periode kolonialisme dipenuhi dengan eksploitasi dan penderitaan. Itu juga membentuk fondasi bagi perkembangan politik, ekonomi, dan sosial Indonesia modern. Warisan kolonial masih terasa dalam berbagai aspek kehidupan, dari sistem hukum hingga infrastruktur dan pendidikan.